Oke, halo, berjumpa lagi. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemain TOTY, pemain mana yang bisa digunakan ya di dalam squad kalian dan pemain mana yang seharusnya dijual. Oke, karena saya juga belum banyak punya semua pemain TOTY, kita langsung lihat saja di pasar. Masuk ke pasar. Oke, untuk kali ini part pertama ya, ini akan membahas tentang pemain yang overallnya 98 sampai 100 itu dulu. Nanti di part keduanya adalah overall 101 sampai 103, begitu seterusnya, naik sedikit-sedikit sampai akhirnya nanti yang icon ya, yang TOTY yang icon. Ini yang icon ya, yang TOTY yang saya jelaskan. Oke, yang pertama langsung cari ke pencet Pirlo ya, ini ya 110. Oke, langsung kembali lagi cari overallnya 98, batas minimalnya, terus batas maksimalnya 100 ya. Program itu yang TOTY 23, cari. Ini muncul ada 10 pemain: Colomani, Merino, Grimaldo, Burgess, Grifo, Iglesias, Kobel, Klaus, Doan, dan Biragi. Oke, kita lihat satu persatu dulu. Mulai dari yang paling kecil saja, Biragi, left back ya. Kita masuk ke dalam langsung. 3 bintang trik gocekan. Buat weak footnya itu cuma bintang 3, strong footnya bintang 5. Kaki kiri ya, stamina nya nggak terlalu tinggi. Buat left back menurut saya ya tidak apa-apa sih, karena memang 98, tapi ya masih kurang sih. Oke, kita lihat secara umumnya dulu atributnya. Kecepatan 108, shot 92, passing 112, dribble 118, defense 108, fisik 100. Kita lihat ininya atributnya, ada akselerasi. Ini besarnya itu di bagian kontrol bola, giring bola, reaksi. Oke, berarti di itu ya tingginya ya, di bagian giring bola, kontrol bola, dan reaksi. Menurut saya untuk umpan silang tinggi juga. Untuk kalian yang gaya bermainnya menggunakan sayap dan memang mengharapkan back sayapnya buat maju-maju, ini cukup bagus karena memang kecepatannya juga nggak terlalu lambat ya. Itu ada 106, akselerasinya juga 111, umpannya juga bagus, ada 128. Lihat visinya 106, itu cukup bagus untuk pemain 98 ya, maksudnya bisa giring bola, kontrol bola bagus. Tapi untuk kalian yang mengharapkan left back kalian itu bertahan ya kurang ya ini ya. Kita lihat karakteristiknya dulu. Tingginya cukup tinggi, 185. Buat seorang left back ini cukup tinggi karena biasanya left back itu nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini kekurangannya di kinerja bertahan yang cuma sedang. Kalau kalian memang butuh yang bertahan, harusnya tinggi kalau memang untuk bertahan. Tapi kalau memang buat maju mundur ya ini bagus, sedang dan sedang. Oke, lebih bagus kalau tinggi dan tinggi karena memang buat maju mundur biar lebih bagus. Oke, kita lihat dulu di peningkat kemahirannya itu yang seimbang. Ini tambah giring bola, kecepatan keseimbangan, tackle berdiri, umpan silang. Ini lebih fokus ke untuk yang menyerang, jadi left back ini lebih bagus untuk yang menyerang. Kalau untuk yang bertahan gak kurang. Lalu apakah ini patut untuk digunakan? Menurut saya tidak ya. Jadi lebih baik dijual atau buat penukaran yang 4 itu ya, nanti ditukaran yang overall 101 itu untuk Biragi. Oke, lanjut. Yang berikutnya Ritsu Doan. Beli, salah kepencet. Ada 999 plus ya yang jual. Ritsu Doan, pemain Jepang ya. Kaki utamanya kaki kiri, weak footnya 4, trik gocekannya bintang 4, cukup bagus. Kecepatan atau passingnya 122, shot 111, passing 113, dribble 128, defense 68, fisik 75. Tidak terlalu buruk untuk yang 98. Akselerasi dan kecepatan sprint cukup tinggi, daya tembak juga tinggi. Di sini visi juga tinggi, giring bola bagus, kontrol bola bagus.
Lihat kelincahan sama keseimbangannya sangat tinggi, 134 dan 137. Ini menurut saya bagus ya untuk pemain ini. Coba lihat dulu karakteristiknya. Tidak terlalu tinggi, memang ya pemain Asia memang kebanyakan nggak terlalu tinggi, terlebih lagi Asia Timur ya. Hanya saja di kinerja serangannya walaupun ini masalahnya rek midfield ya, bukan rek winger, makanya kinerja serangan dan kinerja bertanya sedang-sedang. Jadi menurut saya bagus karena ini midfield yang pada dasarnya pemain tengah, hanya saja di kanan, bukan buat yang selalu maju. Jadi ini maju mundur, jadi untuk kinerja serangan sedang sama kinerja bertahan sedang cukup bagus. Kalian dulu untuk meningkat kemahirannya itu tembakan jauh. Nah ini yang kurang tepat, posisinya kan di kanan, otomatis di sayap, menembak jauhnya agak susah ini kenapa yang menurut saya pemain sayap itu kalau penembak jauh itu kurang tepat, kecuali kalau kalian tipe bermainnya itu yang cut inside, jadi dari sayap nusuk ke dalam tapi nggak terlalu yang menuju gawang tapi masih jauh itu, yang mirip-mirip kayak siapa ya, Robben, tapi yang nggak terlalu dekat gawang yang masih jauh itu shot. Messi kan nggak terlalu sering dekat gawang, sekarangnya lebih jauh lah, itu bagus ini Ritsudoan. Jadi kalau kalian emang butuh dan emang punya Ritsudoan dipakai tidak apa-apa, nggak perlu dijual. Oke. Kalau mau dijual ya nggak apa-apa, tinggal kebutuhan kalian aja. Kalau memang tidak ada dan butuh ya ini dipakai, bagus. Oke, lanjut. Maaf ini agak lama ya mencetnya. Klaus, pemain terakhir dengan overall 98. Cepet aja ya karena nanti kalau kelamaan videonya akan lama sekali. Untuk Klaus ini kaki utamanya kanan, back footnya bintang 4. Ini posisinya right wing back ya. Ini bedanya apa coba sama right back? IE nggak jelas, bangke. Harga 5 juta. Trik gocekannya bintang 3 kurang menurut saya. Kecepatan 117, shot 94, passing 111, dribble 122, defense 94, fisik 98. Dari ini aja udah kelihatan kurang mal kegesitan. Ini berarti untuk nyerang pemain back kanan yang untuk nyerang ya, tapi bukan back kanan, back wing kanan ya. Ini bagusnya untuk nyerang, kalau untuk bertahan kurang. Karena saya inginnya back sayapnya itu untuk bertahan, karena ini game oke. Kalau melihat real life ya saya lebih suka back sayap yang modern ya, maju baik, mundur juga bagus gitu loh. Tapi kalau game jujur saja untuk back sayapnya saya lebih suka yang bertahan. Kenapa? Karena lebih sering menggunakan yang right wing ataupun yang left wing untuk nyerang, winger kanan dan winger kiri buat nyerangnya. Seperti Mbappe di kiri, misal Messi di kanan. Lah itu saya lebih suka menggunakan pemain seperti itu daripada backnya saya fokuskan untuk bertahan. Itulah kenapa menurut saya Klaus ini lebih baik dijual. Oke. Lanjut ke overall 99, dimulai dari Kopel. Langsung saja ya, kita lihatnya dari sini aja, yang utama aja ya, karena kalau masuk ke dalam terlalu jauh ya. Oke, kaki utama kanan buat ini kiper ya, goalkeeper Kopel dari Dortmund ya. Kaki lemahnya weak footnya bintang 3, bintang gocekan 1 tidak masalah. Diving 127, pass 122, handling 123, refleks 130, kicking 115, fisik 19. Untuk overall 99 bagus. Sayangnya di peningkat kemahiran itu terima bola. Terima bola itu apa aja? Terima bola, refleks, memposisikan GK, reaksi keseimbangan. Oke, buat refleksnya cukup tinggi, plusnya 13, tapi menurut saya kurang itu ya. Karena tipenya apa? Terima bola. Tinggi 195, kiper cukup bagus. Nah, segini. Saya kinerja bertahannya cuma sedang. Oke, ini juga semakin menjelaskan bahwa kiper ini kurang, lebih baik dijual. Kopel jual. Oke, jadi sudah 4 yang bawah ini Biragi jual. Doan ambil, Klaus tadi jual, Kopel juga jual. Iglesias striker ya 99. Borja Iglesias, itu cara bacanya orang Spanyol. Striker, kaki kanan, weak foot 3, staminanya segitu. Ada berapa bar itu? 8 bar. Nggak terlalu bagus menurut saya.
Gocekannya cuma bintang 3, jelas kurang karena menurut saya kalau striker minimalnya bintang 4. Fralnya 99 ya, itu kecepatan 99, shot 120, passing 94, dribble 106, defense 62, fisik 111, sangat kurangnya udah dilihat dari ininya juga. Tidak punya kecepatan, dribble juga ya rata-rata normal juga, pas juga biasa doang, cuma shotnya yang cukup tinggi pun itu nggak terlalu tinggi untuk seorang striker. Oke, untuk di peningkatan kemahiran ini pemain target ya, fokusnya di sundulan sama daya tembak. Oke, lebih baik jual. Kita lihat dulu tingginya sebelum kita lihat yang 187. Sundulan 187 kurang menurut saya. Kurang, setidaknya 190, tapi kurang ini menurut saya. Jadi jual aja. Lanjut ke Grifo. Floor 99 ya. Stamina nya 8 bar lagi, kaki utamanya kanan, Bigfootnya bintang 3, bintang gocekannya 4, left midfield ya ini ya. Berarti tadi kayak Ritsu doan, cuma doan itu kanan, ini yang kiri. Oke, kecepatan 113, shot 112, passing 117, dribble 125, defense 62, fisik 82. Oke, jadi fokusnya di dribble dan passing. Jadi ini kalau buat saya, kalau kalian main yang crossing ya cukup bagus, tidak apa-apa. Kinerja bertahan serangan sedang karena memang midfield ya dasarnya, jadi cukup bagus untuk keduanya itu. Untuk crossing. Oke, ini jadi untuk yang pakai meta crossing ini lebih baik dipakai dulu, nggak apa-apa, sebelum dapat yang lebih besar ya, cukup bagus. Tapi kalau kalian metanya nggak pakai crossing, lebih baik ini jual. Yang peningkatan kemahirannya serangan balik ya, ditambahin umpan jauh, kelincahan, kecepatan sprint, lengkung, penyelesaian, ya kan, lebih ke meta crossing kan. Ada lengkung, ada kelincahan kan buat di samping ya, buat itu sprint, umpan jauh yang utama, yang paling atas, lihat. Jadinya memang ini buat pengguna meta crossing. Jadi lebih baik jual atau beli tergantung permainan kalian. Jika kalian mainnya crossing, simpan. Kalau kalian mainnya bukan crossing, jual. Oke, lanjut ke yang plus 100, tinggal 4. Berkuis dulu, center attacking midfield dari Ajax. Kita lihat Steven Bergwijn ya. Cara bacanya saya nggak tahu ya, ini saya baca dengan logat Indonesia aja, Bergwijn ya. Kaki utama, kaki kiri, Bigfootnya 4, bar stamina berapa, 8, tadi gocekan bintang 4, di atributnya pass 110, shot 127, passing 122, dribble 124, defense 59, physicality 89. Oke, komponen utama buat seorang penyerang itu ada di passing, shot sama dribble. Bagus untuk itu, tapi untuk overall 100 menurut saya masih agak kurang ya. Kita coba lihat dulu di atribut yang besar itu daya tembak. Oke, malah penyelesaian tembakan jauh. Oke, tembakan jauh ini bagus buat CAM ya. Umpan pendek bagus, umpan silang bagus, umpan jauh bagus, nggak terlalu bagus umpan jauh. Visi yang utama, visi jangan serang, ingat visi cukup bagus, giring bolanya bagus, lincah bagus. Oke, cukup bagus ini. Kita lihat dulu. Oke, kita serangan tinggi, emang gelandang serang ya, butuh bertahan juga karena gelandang serang itu ya, gelandang tetap nggak, walaupun namanya gelandang serang, tetap menjadi pemain yang butuh kita gunakan untuk bertahan. Ininya umpan pendek, oh bagus umpan pendek, buat umpan pendek, giring bola, selasa, penyelesaian, visi, oke bagus. Jadi lebih baik dipakai kalau memang belum punya. Grimaldo left back Benfica ya kalau nggak salah ya, cuma trik gocekannya bintang 3, pakainya kaki kiri, Bigfootnya cuma 3, bar, oh stamina cukup tinggi ya, barnya ada 9 bar. Tidak apa-apa, ini berarti bagus. Seperti itunya, pak atau pass-nya itu 120, shot 89, passing 118, dribble 127, defense 106, physicality 93. Dilihat dari itunya, ini back saya buat nyerang ya, karena yang tinggi dribble dan kecepatan, passing juga tinggi, tapi defense-nya biasa aja, nggak wow banget.
Atributnya lihat umpan jauh, umpan silang yang tinggi-tinggi, giring bola, lengkung, pelincahan, seimbangan, tackle juga biasa doang 108, tackle seluncur ya itu ya. Sundulan malah lemah 88, umpatan apa lagi, kontrol bola cukup bagus, reaksi tinggi 132. Oke, ini sama seperti yang tadi yang Grifo. Kalau kalian mainnya disesuaikan dengan gaya main ya, kalau backside yang buat nyerang ya beli simpan, kalau buat bertahan jual. Oke, lanjut ke Merino center mid. Ini pernah saya pakai ya kemarin ya, tapi saya pakai cuma di mode main aja, jadi saya tidak merasakan langsung gimana sih rasanya pakai Merino, bagus atau tidak tahu. Untuk cara pakai kita lihat saja dari ini ability ya. Trik goceknya bintang 3, kaki utama kaki kiri, big footnya bintang 3, big footnya cuma 3, stamina nya 8 bar ya. 9 cukup tinggi untuk center mid, emang butuh stamina yang tinggi. Oke, peningkat kemahirannya VC, suka saya VC, cuma lebih suka VC itu dipakai yang center attacking midfield, bukan center midfield, tapi tidak apa-apa. VC reaksi umpan pendek, kecepatan seperti banget jauh. Ini menurut saya atributnya malah attacking midfield, ini bukan center midfield ya. Kita lihat dulu di karakteristik itu atribut ya, kita lihat atributnya itu yang tinggi itu ada di umpan pendek, umpan jauh, VC, lengkung, kontrol bola. Oke, untuk ini tuh yang saya suka itu umpan pendeknya emang harus bagus. Oke, ini cukup bagus sebenarnya, walaupun lebih cocok menurut saya ditaruh di yang center attacking midfield. Itu juga kalau kurang 2 ya plusnya. Waktu center mid itu punya saya 11, kalau di center attacking midfield itu cuma 9 overallnya tambahnya. Oke, simpan atau jual? Menurut saya simpan. Yang terakhir, Kolo Muani. Ini pemain yang kemarin main di final Piala Dunia ya, lawan Argentina, main timnas Prancis ya, yang sayang sekali gagal membawa Prancis juara, padahal sudah berjuang susah payah sampai ke final, tertinggal 2, berhasil menyamakan kedudukan 2-2, tertinggal lagi 3-2, berhasil menyamakan lagi, dan di akhir dapat peluang, sayang sekali gagal membuat pertandingan dimenang oleh Prancis hingga sampai adu penalti dan kalah mental. Di sana terlihat bagaimana cara kiper Argentina Emi Martinez memainkan mental para penendang timnas Prancis yang bisa dikatakan masih pada pemain yang belum teruji mentalnya gitu loh. Oke, lanjut langsung ke ininya, konten ini ya, Kolo Muani. Kita lihat langsung masuk, kita lihat Kolo Muaninya. Kaki utama kanan, wah staminanya cuk 7 doang cuk, lemah bet dah. Trik gocekan cukup bagus sebenarnya, bintang 4, tapi staminanya itu loh parah bos. Oke, ini striker tipe kecepatan kelihatan yang tinggi di bagian pace ya, 123, shot 115, passing cuma 95, dribble 117, cukup bagus. Oke, defense 63, fisik 96, atributnya ada di akselerasi dan kecepatan sprint, jelas daya tembak bagus, memposisikan juga bagus. Sebenarnya strikernya ini bagus sebenarnya, giring bola juga bagus, lihat kelincahan bagus, kontrol bola oke lah. Ini sebenarnya cukup bagus, cuma kendalanya cuma di stamina ini Kolo Muani ini. Jadi kalau kalian mau pakai ya nggak apa-apa, tapi butuh cadangannya gitu loh. Atau mungkin dia yang dijadikan cadangan, enggak apa-apa. Tapi kalau masuk squad utama dan tidak punya cadangan, lebih baik jangan. Peningkat kemahirannya itu tadi apa, penyelesaian. Jelas yang paling gatal penyelesaian itu sendiri, giring bola cukup bagus, daya tembak, akselerasi, keseimbangan. Ya, benarnya cukup bagus. Satu-satunya tidak membuat randal Kolo Muani ini kurang itu ya cuma di stamina. Jual atau simpan? Jual kalau kalian tidak punya cadangan, simpan kalau memang punya cadangan, digunakan sebagai cadangan. Oke. Itulah tadi yang buat 98 dan 100. Next akan membahas tentang yang 101 sampai 103. Sampai jumpa di lain video, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like kalau kalian suka. Kalau tidak suka,
komen di bawah ya kekurangannya apa dari video ini, atau kalian punya pendapat lain mengenai pemain-pemain yang sedang dibahas. See you di next video.